Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid Yesus, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berulang kali mendengar dan merenungkan mujizat 5 roti dan 2 ikan ini, yaitu satu-satunya mujizat yang ditulis dalam keempat Injil. Kali ini bisa jadi kita tidak lagi tertarik untuk merenungkan hal ini, karena sesuatu yang sama kalau dilakukan berulang-ulang akan menimbulkan kejenuhan. Sahabat saya, seorang imam, mengingatkan bahwa selalu saja ada hal baru yang bisa kita gali dari Injil. Dan saya mencoba untuk merenungkan sesuatu yang terlewatkan itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mencobai iman Filipus. Mungkin karena Filipus memang berasal dari Betsaida, kota terdekat dari tempat mereka berkumpul. Sayang sekali jawaban Filipus pesimistik, terkesan skeptis. Mana mungkin menyediakan makanan bagi orang sebanyak itu? Dia lupa bahwa bagi Allah semuanya mungkin. Ia masih menggunakan kedagingannya, atau mungkin karena memang imannya belum penuh. Andreas saudara Simon Petrus yang juga berasal dari Betsaida
mencoba melihat kemungkinan Yesus berbuat sesuatu dari 5 roti dan 2 ikan itu, meskipun terkesan ia sendiri masih ragu-ragu. Sayang sekali, tidak satupun muridnya yang meminta kepada Yesus, "Guru, berilah mereka makan." Padahal dari pengalaman sebelumnya, Yesus dapat melakukan apa saja yang ia mau. Saudara-saudari yang terkasih, selama kita masih menggunakan kacamata duniawi, selama itu pula kita hanya akan merasa banyak kesusahan, kesulitan, masalah yang mesti kita hadapi. Banyak persoalan, banyak masalah yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Sama seperti yang saya alami ketika memutuskan untuk mulai membuat renungan ini setiap hari tahun 2011 yang lalu. Bagi saya, ini sesuatu yang teramat berat kalau saya hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Tetapi saya sangat mengandalkan Tuhan dan berharap mendapatkan pencerahan dari terang Roh Kudus-Nya bagi awan tebal yang menyelimuti saya. Seperti kata seorang dosen kitab suci waktu saya masih frater, bacalah sabda Tuhan berulang-ulang dan biarkanlah Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Saya tidak asal minta, tetapi saya menunjukkan kepadanya bahwa saya bersungguh-sungguh agar yang sulit, yang mustahil ini bisa menjadi mungkin, agar bisa memberikan kepada banyak orang hanya dengan berbekal 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Roti merupakan makanan yang murahan, ikan pun bukan ikan salmon. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya saya terusik dengan pertanyaan mengapa orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Bagaimana reaksi mereka setelah dikenyangkan oleh 5 roti dan 2 ikan itu? Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja agar mereka bisa dikenyangkan setiap hari, tidak perlu lagi bekerja keras untuk sesuap nasi. Mereka mau yang enak-enak dan yang gampang-gampang saja, seperti yang terjadi saat ini. Saya bertugas di kampung dan banyak petani bermental PNS karena terlalu banyak bantuan, banyak bansos, banyak PKH, banyak BLT. Ini jelas menyimpang dari tujuan Yesus melakukan mujizat sebagai tanda kekuasaan ilahi dan supaya orang menjadi beriman. Ketika menerima sesuatu, kita cenderung lebih memperhatikan pemberian itu ketimbang siapa yang memberikan. Kita bekerja mencari berkat, tetapi kita lupa sang pemberi berkat. Bisa jadi kita malah melupakan yang memberikan. Lebih aneh lagi, ketika kita berharap sesuatu, kita meminta dengan memaksa-maksa, seolah-olah memang kewajiban Tuhan untuk memberi. Tetapi setelah menerimanya, kita malah melupakan pemberinya. Begitu sulitkah kita mengucapkan satu kata ini, terima kasih? Saudara-saudari yang terkasih, kenapa Tuhan memberikan kepada kita masalah? Masalah-masalah yang Anda hadapi bisa membuat Anda jatuh atau bisa membuat Anda bertumbuh, tergantung dari bagaimana caranya Anda menanggapinya. Sangat disayangkan banyak orang gagal untuk melihat bagaimana Tuhan menggunakan masalah untuk kebaikan mereka. Mereka lebih memilih untuk bertindak dengan bodoh dan membenci masalah-masalah yang mereka hadapi
daripada berdiam diri, hening untuk merenungkan kebaikan apa yang bisa mereka dapati dari masalah-masalah tersebut. Ada 5 cara di mana Tuhan menggunakan masalah-masalah di dalam kehidupan Anda. Yang pertama, Tuhan menggunakan masalah untuk mengarahkan Anda. Kadang-kadang Tuhan harus menyalakan api di bawah Anda untuk membuat Anda tetap bergerak. Seringkali masalah yang Anda hadapi akan mengarahkan Anda ke arah yang baru dan memberikan Anda motivasi untuk berubah. Apakah Anda merasa Tuhan sedang mencoba menarik perhatian Anda dengan masalah-masalah yang Anda hadapi? Yang kedua, Tuhan menggunakan masalah untuk menguji Anda. Manusia ibarat teh celup. Jika Anda ingin tahu apa yang ada di dalamnya, celupkan saja ke dalam air panas. Pernahkah Tuhan menguji kesetiaan Anda dengan masalah? Apakah yang Anda dapati dari masalah-masalah itu tentang hidup Anda? Seperti kata Santo Yakobus, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Yakobus bab 1 ayat 2-3. Yang ketiga, Tuhan menggunakan masalah untuk mengoreksi Anda. Ada pelajaran-pelajaran kehidupan yang Anda pelajari hanya melalui penderitaan dan kegagalan. Mungkin waktu Anda masih kecil, orang tua Anda mengajar Anda untuk tidak boleh bermain api. Tetapi mungkin Anda belajar justru karena setelah Anda terbakar. Kadang-kadang Anda baru bisa menghargai sesuatu seperti kesehatan, uang, relasi, atau hubungan saat Anda sudah kehilangan semuanya itu. Seperti kata pemazmur, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 ayat 71. Yang keempat, Tuhan menggunakan masalah untuk melindungi Anda. Suatu masalah bisa menjadi berkat jika masalah tersebut mencegah Anda dari bahaya. Pernah seorang teman saya diberhentikan dari pekerjaannya karena dia menolak untuk melakukan sesuatu yang tidak etis oleh bosnya. Memang pengangguran merupakan suatu masalah, tetapi justru itulah yang menghindarkan dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, karena setahun kemudian kelakuan sang bos yang tidak etis itu akhirnya terbongkar. Kitab Kejadian menulis, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian bab 50 ayat 20. Yang kelima, Tuhan menggunakan masalah untuk menyempurnakan Anda. Jika Anda menanggapi masalah dengan cara dan pandangan yang benar, masalah tersebut bisa membentuk Anda. Tuhan lebih memperhatikan karakter Anda daripada kenyamanan Anda. Hanya hubungan Anda dengan Tuhan dan karakter Anda yang akan dibawa oleh Anda sampai kekal. Anda seharusnya bermegah dalam kesengsaraan Anda, karena Santo Paulus telah memberikan kesaksian dengan hidupnya sendiri. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma bab 5 ayat 3-4. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, bukalah mata hati kami agar dapat melihat bagaimana Engkau dengan perantaran Putra-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu,
Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.